ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, ini tentu mabni atas sukun di sana ya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna, sungguh dia benar-benar akan dilemparkan. Ini ada sungguh terus benar-benar. Ini dari mana kita taunya? Ini tentu dari ini. Yang pertama adalah lam taukid ya, lam taukid atau lam ibtida ini sebagai lam yang bermakna untuk taukid atau menguatkan sehingga diterjemahkan dengan sungguh. Dan terakhir juga ada nun taukid juga nih, ada nun taukid yang artinya tentu sungguh juga. Maka di sini informasinya menjadi sangat kuat bahwa sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ya, dilemparkan. Tentu ini kita teringat kalimat atau kata pasif ya, kata kerja yang pasif ya. Melemparkan itu aktif, dilemparkan itu berarti pasif. Maka kita ingat kaidahnya di dalam bahasa Arab yang sederhana, kita juga ingat bahwa ini tentu berbicara tentang fi'il majhul ya, fi'il dalam hal ini fi'il mudhari yang majhul atau pasif. Lalu sekali lagi la yumbadanna ya, la ini adalah huruf taukid ya. Kemudian atau selain itu juga bisa bermakna qasam atau sumpah ya. Itu kemudian di sini yumbadanna ya, ini merupakan fi'il mudhari sekali lagi karena di sini ada huruf ya sebagai huruf mudhari'ah. Yumbadanna ya, ini sebagai fi'il mudhari yang majhul mabni atas fathah, tetapnya atas fathah. Kenapa? Karena bertemu dengan nun taukid tsaqilah ya, nun taukid tsaqilah. Jadi bukan yumbadu ya, tetapi menjadi yumbadanna ya, nun taukid tsaqilah. Ya, tentu saja di sini kita bisa merincinya, tetapi sebelumnya kita bisa juga perhatikan ini ada fa'ilnya dhamir mustatir ya, tersembunyi atau tidak nampak di sini. Takdirnya adalah huwa. Sungguh dia benar-benar akan dilemparkan. Oh ya, tetapi karena di sini kita berbicara tentang tentang fi'il majhul, tentu bukan fa'il yang dimaksud tetapi adalah naibul fa'il, penggantinya fa'il. Jadi bukan fa'il, sekali lagi tadi salah ucap ya. Karena ini adalah fi'il majhul ya, kata kerja yang pasif, maka tidak ada fa'ilnya, tetapi yang ada naibul fa'il atau penggantinya fa'il yang tentu saja fi mahalli rof'in ya, mahalnya adalah rofa sebagai fa'il ya, karena naibul fa'il masuk dalam marfu'atul asma. Jadi yumbadanna fi'il mudhari yang majhul bertemu dengan nun taukid tsaqilah yang mabni atas fathah. Nah, bagaimana sampai kepada arah sana? Tentu kita bisa merunutnya ketika kita mentasrif secara istilahi dan secara lughawi, maka kita akan tahu kenapa terjadi menjadi yumbadanna ya, la yumbadanna. Maka kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah, kalau ini wazannya adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maka nabadha yanbidhu nabdhan, nabidun manbudun inbidh la tanbidh
ya, dan kita bisa juga mentasrif secara lugawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Kita memulai dari tadi yan bidu, ya, yan bidu sebagai fiil mudhore, ya, yang dalam hal ini maklum atau aktif, ya, menjadi yan bidu aktif, ini masih aktif, maka kita bisa tasrifnya dari yan bidu yam bidani yam biduna tanbidu tambidani yan bidna tanbidu tambidani tambiduna tambidina tambidani tambidna anbidu nambidu, ya, gitu. Yambidu merupakan fiil mudhore yang aktif, ya, artinya di sini masih aktif. Dan bagaimana berubah menjadi majhul, ya, jadi tadi disampaikan la yumbadanna merupakan fiil mudhore yang majhul dan bertemu dengan nun taukid. Tadi kita sudah tasrif, awalnya adalah yanbidu, ya, fiil mudhorehnya yang dalam keadaan aktif, yanbidu, maka kemudian dirubah ke majhul, ya. Fiil mudhore yang dirubah ke majhul tentu kita ingat kaidahnya adalah dzumma awaluhu, ya, didhammahkan di awalnya, wa kuthira dan dikasrohkan maqobala akhir sebelum akhirnya. Jadi awalnya, ya, ini sebelum sampai la yumbadanna ini awalnya adalah yambidu, ya, ketika dalam keadaan majhul, ya, dirubah ke fiil yang majhul, maka tadi dzumma awaluhu wa futiha, ya, astagfirullah tadi salah, ya. Jadi tadi disampaikan yang fiil madhi, ini fiil mudhore, ya, mohon maaf sekali lagi kita ulangi karena ini adalah fiil mudhore. Fiil mudhore yang dirubah ke majhul, ke pasif, maka pertama adalah dzumma awaluhu, ya, wa futiha ma qabla akhir, didhamahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Yang awalnya yambidu, dzumma awaluhu, ya menjadi yu, ya, nun sukunnya tetap, kemudian bi, karena ini adalah merupakan fi'il mudhore maka menjadi wa futiha, difathahkan ma qabla akhir, yang sebelum akhirnya, maka yan menjadi yun, bidu menjadi badu, ya, bi menjadi ba, karena wa futiha difathahkan sebelum akhirnya. Lalu dia jadi di awalnya yambidu menjadi yumbadu. Tetapi karena bertemu dengan nun taukid tsaqilah, ya, nun taukid yang ada tasdidnya ini, maka yang awalnya yumbadu menjadi yumbadanna, la yumbadanna. Begitu cara kita memahaminya. Berikutnya adalah fil hutomati. Ini ke dalam hutomah. Tentu merupakan susunan jar majrur. Dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna, ya, dengan fiilnya tentu saja, yakni la yumbadanna, ya, benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Ayat kelima, wa ma adraka mal hutomatu, dan tahukah kamu apa hutomah itu, ya, wa ma adraka, dan tahukah kamu. Tentu wa, ya, di sini wawu atof, sedang, ya, wawunya bukan atof, ya, wawunya adalah wawu istinafi, ya, dia wawu istinafiyah boleh dikatakan, jadi huruf istinafiyah. Wawunya ini menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru, sedangkan ma di sini adalah isim istifham, ya, sebuah isim untuk pertanyaan, ya, kata tanya, yang di sini tentu mabni atas sukun, ya, ma, karena alifnya ini menjadi sukun. Fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena ma di sini sebagai mubtada atau awalannya. Sedangkan
Adraka ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Ya, mabninya tentu atas fathah di sana. Ya, fathahnya ya adro, ya. Adroka ini terdiri dari adro dan ka, ya. Adro sekali lagi merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Mabni atas fathah di sana. Fathahnya adalah muqaddarah yang diperkirakan atas alif yang ta'adzur, tidak mampu, uzur menerima harokat, ya. Jadi alif di sini tidak mampu menerima harokat, sehingga ya mabni atas fathahnya itu fathah yang diperkirakan saja, muqaddarah, ya. Sedangkan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir yang kembali kepada ma itu sendiri, ya. Dan kaf di sini merupakan dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena sebagai maf'ul bih, kebetulan di sini maf'ul bih awal. Dan tahukah kamu, ya, kamunya ka ini, ya, dhamir muttasil, dia bersambung fi mahallil mabni al fathi fi mahalli nasbin, ya. Mahalnya adalah nasab karena kita tahu isim dhamir tentu mabni atau tetap. Adara tadi disampaikan merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah adara, yudri, idra'an, mudarin, mudaran, adri, la tudri. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya, begitu. Maka di sini adara tentu merupakan fi'il madhi, ya, dengan di sana bisa dikatakan fa'il atau pelakunya adalah huwa yang kembali tentu kepada ma, ya, ma itu sendiri. Dan tahukah kamu mal hutomah, apa hutomah itu? Ma ini juga merupakan isim istifham, sebuah kata tanya, ya. Ini juga berada di awal kalimat, ya. Apa hutomah? Ma ini menjadi mubtada, sedangkan hutomah sebagai khobar, ya, sebagai khobar yang dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya, ya. Dan jumlah ismiyah ini, ya, malhutomah ini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih tsani, ya. Jadi dia merupakan objek dari apa? Adara, ya. Adara, tahukah itu apa hutomah itu? Jadi, ya, tahukah kamu? Ka tadi disampaikan sebagai maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih yang kedua ini adalah jumlah ismiyah mal hutomah sebagai maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua sekali lagi ghairu mufrad, bukan kata tunggal tetapi sebuah susunan jumlah ismiyah, ya. Dan kita bisa melanjutkan ke ayat berikutnya, tetapi sebelum kita lanjutkan ayat sebelumnya, maka konstruksi kalimatnya seperti ini. Wa ma, ya, dan apakah, ya. Di sini ma sebagai mubtada, maka khobar dari ma ini adalah adaraka mal hutomah, ya. Ini sebagai, ya, fi mahalli raf'in, sebagai khobar dari ma. Ma mubtadanya kan, maka membutuhkan khobar. Khobarnya ini rangkaian jumlah fi'liyah, yang dimana jumlah fi'liyahnya ada fi'il, ada fa'il yang yaitu kembali kepada ma, dan juga ada objeknya. Nih, objeknya adalah ka sebagai objek yang pertama. Objek yang kedua adalah malhutomah, ya. Objek yang kedua bentuknya juga merupakan jumlah ismiyah lagi, yang dimana ma mubtadanya dan ini adalah khobarnya. Konstruksi kalimatnya seperti itu.